Ya, selamat malam sekali lagi. Hari ini kita akan bahas satu produk ya yang begitu saya dengar juga senang banget ya rasanya satu produk ini akan launching di website Indonesia kita. Ya, memang waktunya belum tentukan tapi segera ya yang pasti tahun ini sih ya semoga semuanya lancar jadi bisa secepatnya launching ya. Katanya di kuartal keempat tahun ini. Jadi ya mungkin sekitar bulan Oktoberan kali ya paling cepat ya karena ini harus mungkin dari packaging segala macam itu nanti harus berbahasa Indonesia dan produk ini adalah produk yang mungkin di sini udah banyak yang pakai ya yaitu Atomy Omega 3. Saya sambil share screen aja ya. Hmm, Oke, apakah sudah terlihat jelas? Sudah terlihat ya? Boleh Sudah, minta jempolnya? Jempolnya? sudah, Lin. Oke, ya, thank you. Ya, satu produk yang akan saya share malam hari ini yaitu Omega 3 ya, satu suplemen Omega 3. Mungkin di sini ibu-ibu atau ada bapak-bapak, apakah sudah konsumsi Omega 3 rutin? Boleh minta ininya, angkat tangan atau mungkin itu, oh ada ya, berapa ya? Rutin ya, sudah rutin ya. Nah, ini ada satu Omega 3 yang akan launching di website Indonesia. Dan kita akan belajar ya omega 3 yang seperti apa ya namanya di situ saya udah tulis ya RTG omega 3 atau MIPUnya ya. Oke, mungkin di sini juga ada beberapa yang belum konsumsi ya karena kalau saya tanya teman-teman saya mereka juga ada banyak yang belum rutin konsumsi ya. Mungkin banyak yang nggak peduli juga, atau mungkin banyak yang nggak tahu manfaatnya gitu ya. Omega 3 ini buat apa sih gitu ya? Aduh, saya udah kebanyakan suplemen gitu ya. Kayaknya omega 3 nggak perlu gitu ya. Atau mungkin dengan kesibukan yang lain sebagainya, jadi nggak bisa rutin konsumsi yang namanya omega 3 gitu ya. Nah, apalagi udah seumuran saya ya, udah kepala 4. Kalau saya bilang ke teman-teman wajib konsumsi omega 3 setiap hari, saya bilang gitu. Kenapa? Karena kita hidup di zaman modern seperti sekarang ini ya, yang punya kebiasaan mungkin makan makanan yang instan, semuanya serba instan, di mana kita sangat tahu itu nggak baik buat kesehatan kita. Ya, ya makan daging yang protein tinggi, juga lemaknya tinggi gitu ya. Belum lagi ditambah stres, kurang istirahat, susah tidur, kurang olahraga ya dan lain sebagainya. Ditambah lagi pertambahan usia yang tentunya mempengaruhi kesehatan dan kondisi apa ya darah kita gitu ya kondisi kesehatan kita metabolisme tubuh juga udah nggak sesempurna waktu kita masih muda ya yang udah kepala 4 ke atas pasti bisa ngerasain ya seperti saya kayaknya dulu saya main basket hampir tiap hari berjam-jam juga nggak ada capeknya gitu ya sekarang solo olahraga 1 jam aja udah ngos-ngosan gitu ya berdiri lama di dapur masak 2 jam 3 jam aja ya lebih lama dikit aja langsung sakit pinggang gitu ya kayaknya dulu sih kuat-kuat aja gitu ya. Nah, jadi bentar dulu. Di sini mungkin, oh jadi ini hanya untuk orang tua saja ya omega 3 ini. Enggak. Ya, dari anak kecil sampai orang tua perlu omega 3. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya tentang manfaatnya dan siapa aja yang perlu suplemen omega 3 ini. Ya, yang kita mau bahas hari ini adalah RTG omega 3 ya. Ini akan khususnya ini akan launching di website Indonesia kita. Nah, kemurniannya tinggi. Yang namanya RTG ini saya juga belajar ya di Atomi ini. Omega 3 ternyata ada macam-macam ya. Yang membedakan tuh strukturnya. Nah, ini akan launching ini RTG. Ini RTG ini adalah omega 3 yang kemurniannya tinggi ya. Lalu kelebihan lainnya penyerapannya tinggi ya. Jadi dia bisa diserap oleh tubuh kita itu
lebih tinggi, lebih banyak gitu ya, artinya lebih efektif tentunya. Terus kandungan EPA dan DHA-nya seimbang. Nanti kita akan belajar lagi lebih detail tentang EPA dan DHA ya, EPA dan DHA ya. Lalu, nah ini yang penting, kontaminasinya minimal. Ya, jadi ada logam berat, kandungan logam berat atau bahan-bahan yang berbahaya itu diminimalkan ya, seminimal mungkin gitu ya. Nah, yang terakhir kapsulnya kapsul sayur dari nabati. Free animal gelatin, jadi nggak mengandung gelatin dari hewani ya. Jadi kapsul vegetarian ini terbuat dari bahan baku nabati yang tentunya ini lebih cepat diserap oleh tubuh. Ya, bahkan buat orang yang alergi pun ini lebih aman. Ya, ada beberapa yang alergi gelatin ya bahkan ya. Nah, ini aman khususnya gelatin dari hewani. Dan teknologi kapsul ini juga udah dipatenkan dan benar-benar teknologi baru yang bertujuan untuk memunculkan efek kandungan dengan melarutkan, mencerna, dan menyerap kapsul dengan cepat. Ya, jadi banyak fungsinya. Bukan cuma hanya diganti jadi nabati si kapsulnya enggak, tapi banyak juga manfaatnya. Ya, jadi Atomi RTG ini saya senang banget yang akan launching di website Indonesia adalah omega 3 yang strukturnya RTG ya. Katanya di global di dunia ini memang ini baru ya RTG omega 3 ya. Banyak orang juga yang belum tahu ternyata gitu ya struktur RTG ini. Dan ini udah mulai orang mencari kalau omega 3 itu yang strukturnya RTG. Jadi udah mulai terkenal di secara global di dunia gitu ya RTG omega 3 ini. Jadi ya kenapa? Karena ya tadi ya kemurniannya lebih tinggi. Ya, kemurnian lebih tinggi nanti diceknya itu teman-teman bisa masukkan ke freezer ya. Cara ngecek paling gampang itu masukkan ke freezer. Masukin aja, taruh aja. Agak lama dikit deh, 1 minggu gitu ya. Masuk seperti itu bentuknya, warnanya seperti itu. Taruh 1 minggu pun keluarnya harus sama persis seperti itu gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat itu kemurniannya tinggi ya, penyerapan tinggi. Oke, yang berikutnya. Nah, ini kita berbicara tentang RTG omega 3 yang akan launching Indonesia. Ya, bahan bakunya ini eh, anchovies atau sardines ya, sarden. Nah, ini kalau anchovies tuh suka ada di apa salad-salad gitu ya. Suka ada anchovies gitu ya. Ya kalau di Google itu translate dikasih taunya ikan teri gitu ya. Memang ikan kecil yang paling kecil gitu yang ada. Nah, yang diambil ini ada dari Arica di center di tengah-tengah Chili ya, kota Chili di dekat Peru di situ ya. Saya kasih apa petanya ya kurang lebih kalau teman-teman mungkin hafal ya. Nah, ini berdekatan dengan Pasifik Selatan. Nah, tempat banyak ikan si ancovi ini berada. Nah, minyak omega 3 yang segar itu diekstrak dari ancovi yang benar-benar segar. Jadi diambil dari bahan ancovinya juga yang benar-benar segar gitu ya. Dan tempat diambilnya si ancovi ini yaitu di Arica ini satu-satunya tempat penangkapan ikan khusus yang ada sertifikasi di dunia. Jadi memang ada sertifikasinya di dunia itu diakui ini salah satu tempat yang untuk penangkapan ikan si ancovi ini yang terbaik gitu ya. Nah, ini yang dipilih oleh pemerintah Jepang karena RTG Atomi yang omega 3 ini buatan Jepang, made in Japan. Japan gitu ya. Nanti kalau di ininya ada tulisannya di botolnya tuh ada made in Japan. Nah, ini benar-benar memenuhi standar kualitas yang ketat juga. Jadi kalau saya pelajari ikan ancovi yang dipakai untuk bahan baku atau mie RTG omega 3 ini katanya eh, dari fresh itu lalu diamkan sudah mati dalam waktu sekitar 1 tahunan. Kenapa? Supaya kandungan logam beratnya itu rendah. Ya, jadi untuk menurunkan kandungan logam beratnya dan kontaminasinya juga sangat minimal gitu ya. Ya kita nggak ngerti lah ya, percaya aja gitu ya. Proses yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan itu untuk membuat supaya bahan bakunya ini benar-benar baik ya, lebih baik dari pada yang lain.
Nah, ikan-ikan kecil yang ancovi ini ada di piramida ekosistem yang paling dasar ya. Mungkin teman-teman sini juga udah pada tahu ya. Eh, Coba kita lihat ya gambar berikutnya. Nah, ini ada di apa tadi piramida ekosistem yang paling paling rendah, paling dasar. Jadi boleh dibilang ini yang paling bawah ini, yang tadi ya ada ancovi dari bahan bakunya ikan kecil ini yang paling minimal ya, paling minimal untuk terkontaminasinya logam berat. Ya, resiko terkontaminasinya itu paling minim di ikan kecil ini. Ya, lalu ada di atasnya ada ikan besar, ada ikan yang lebih besar lagi, predator gitu ya, dan di paling atas lagi manusia gitu ya, kita di paling atas ya. Nah, ini jadi kurang lebih teman-teman tahu. Jadi ikan kecil ini memang dipilih kenapa gitu ya. Dan perbandingan kandungan logam berat dan bahan berbahaya lainnya antara standar yang udah ditentukan oleh suatu badan yang terpercaya di dunia. Ada yang namanya sebenarnya ada di website sih ya, semuanya di website Jepang. Saya carinya di situ. Ada yang namanya satu badan namanya tuh GOED ya. Lalu di apa ya, dibandingkan standar yang mereka pakai suatu badan yang terpercaya di dunia. Nah, ini untuk melihat kandungan logam berat pada sebuah produk makanan, suplemen gitu ya. Si badan ini tuh dia yang meneliti, melihat. Lalu mereka membuat satu standar yang terbaik tuh berapa standarnya. Nah, setelah dibandingkan dengan bahan baku yang digunakan oleh Atomi, ternyata bahan baku yang digunakan oleh Atomi itu jauh lebih rendah. Ya, misalnya timbal salah satu logam berat. Ya, nah standar dari perusahaan tersebut itu 0,1 mikrogram per kilogram. Tapi bahan baku yang digunakan Atomi itu tadi standarnya 0,1 mikrogram per kilogram gitu ya hitungannya mereka ya. Tapi bahan baku yang digunakan oleh Atomi 0,001. Perbandingannya juga jauh lebih rendah 1:100. Ya, jadi kalau kita lihat benar-benar kandungan logam beratnya itu benar-benar diminimalkan banget gitu ya. Lalu merkuri, salah satu logam berat juga. Itu sama. Standarnya itu yang dinyatakan aman buat tubuh manusia itu 0,1. Tapi Atomi punya yang ada di RTG omega 3 ini yaitu 0,001 ya, perbandingannya juga 1:100 ya. Jadi maupun timbal, merkuri, sebenarnya ada beberapa logam berat lainnya, cuman namanya juga aneh-aneh lah ya, jadi saya nggak perlu share di sini lah ya. Jadi kalau misalnya standarnya 3, Atomi punya cuma 0,2 gitu ya. Artinya jadi bahan benar-benar yang dipakai oleh Atomi itu sangat-sangat aman buat tubuh kita. Ya, tadi ini perbandingan kita udah lihat. Ya, ini yang dipakai oleh RTG omega 3 itu ikan kecil ancovi. Lalu kalau teman-teman mungkin tahu ada satu produk namanya Atomi Algae, algae omega 3 ya. Vegetable algae omega 3. Nah, ini bahan dasar ini ganggang. Nah, ganggang ini sebenarnya lebih bawah lagi dari piramida ekosistem ini ya. Nah, ini hanya untuk kita punya ini aja ya, tambahan info aja ya. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan RTG? Ya, nah itu singkatannya dari itu ya, agak susah nyebutinnya juga ya. Pokoknya RTG omega 3 ini tuh strukturnya yang berbeda. Jadi kalau memang standar Jepang, dia pakainya, kalau kita lihat ya, memang standar Jepang itu tinggi-tinggi sih suplemennya. Jadi yang dipasarkan di negaranya itu harus yang minimum seperti apa? Seperti iLutein minimum itu harus yang premium ya, iLutein premium gitu ya. Jadi kalau istilah mungkin di suplemen-suplemen secara global itu mereka ada istilah-istilahnya, jadi ada standar-standarnya. Kalau mereka ngerti gitu ya, kalau yang tahu banget. Jadi si omega tipe RTG ini adalah teknologi terbaru ya yang mengembalikan bentuk molekul alami yang telah dicerna manusia seperti awalnya ya, yang kita sebut RTG tadi strukturnya. Ya, jadi lebih lanjut itu RTG itu menyempurnakan tipe dari TG
dan ini ya. Jadi dari gliserol plus asam lemak jenuh ya menjadi asam lemak tidak jenuh yang membuat itu lebih aman buat tubuh kita. Ya, lalu juga mengurangi dan menyusun kembali logam berat atau zat berbahaya dan asam lemak jenuh menjadi asam lemak tak jenuh tadi. Ya, dan yang kita tahu asam lemak jenuh itu bisa meningkatkan resiko uh, ya serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Ya, jadi omega 3 tipe RTG ini lebih murni dan konsentratnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari omega 3 tipe yang TG maupun yang EE ini. Ya, jadi sebenarnya hmm, kalau kita pelajari ya, asam lemak tuh ada yang tidak jenuh, ada yang asam lemak jenuh. Ya, kalau asam lemak nggak jenuh itu berlimpah di dalam tanaman dan minyak ikan. Nah, ini tuh asam lemak ini tuh tidak dapat disintetis di dalam tubuh, jadi harus dicerna dari luar. Sedangkan asam lemak yang jenuh ini terutama termasuk lemak-lemak hewani. Ya, tentunya kita tahu kalau terlalu banyak, maka kolesterol jahatnya juga meningkat. Oke, ini mah nggak perlu inilah ya. Jadi kita belajar kalau dilihat ini memang yang RTG lebih baik. Namun ada yang tanya ke saya teman-teman saya. Jadi struktur yang TG dan EE ini jelek nggak ya gitu ya? Aman nggak ya gitu ya? Nah kemarin ini sempat dijelaskan oleh leader kita. Kalau kita memang sudah bisa rutin konsumsi minimal 6 bulan ya, omega 3 yang strukturnya mungkin EE atau TG itu juga baik untuk tubuh. Ya, cuman memang penyerapannya itu lebih cepat yang strukturnya RTG. Tapi bukan berarti yang TG dan struktur EE itu tidak baik. Ya, semuanya juga ada standar dan semuanya ini aman. Kalau Atomi udah mengeluarkan satu produk, itu artinya sangat aman dikonsumsi oleh tubuh kita ya. Jadi nggak usah khawatir. Oh, kemarin saya minum yang Alaska yang strukturnya nih gitu ya. Berarti nggak baik, nggak sebaik ini gitu ya, nggak sebaik ETG ya. Kalau yang dipelajari memang teknologinya lebih baik yang ETG, penyerapan pemurniannya memang lebih tinggi. Tapi kalau teman-teman, Bapak, Ibu semua udah rutin konsumsi omega 3 yang sebelumnya, yang strukturnya belum RTG pun, tapi kalau sudah rutin 6 bulan, ya itu artinya dia sudah baik ya, maksudnya udah bisa dicerna oleh tubuh dan sudah bermanfaat buat tubuh. Nggak apa-apa, diteruskan saja ya. Tapi kalau mau yang pindah ganti ke RTG juga nggak masalah. Nah, kabar baiknya nanti akan launching di Indonesia itu yang strukturnya RTG ya. Jadi Bapak Ibu udah nggak perlu khawatir lagi karena yang terbaik yang udah dipilih gitu ya. Atau mungkin yang nggak bisa minum omega 3 secara rutin, nah itu saya sarankan lebih baik memilih omega 3 yang strukturnya RTG. Ya, tapi kalau misalnya yang udah rutin, yang struktur E pun nggak masalah. Tapi yang nggak bisa rutin, yang sering lupa, atau mungkin nggak setiap hari gitu ya, yang lebih baik yang RTG, supaya lebih maksimal ya untuk penyerapannya di tubuh kita. Nah, kapsulnya ini tadi udah saya jelaskan sedikit ya. Kapsulnya ini kapsul nabati, kapsul sayuran yang mudah larut, jadi nggak ada mengandung gelatin hewani. Ya, teknologi kapsul juga udah dipatenkan, lebih stabil ya terhadap panas, dan lebih nggak ada rasa, tidak berbau, dan juga nggak ada. Kalau yang ini sih memang lebih nggak berbau amis ya. Lalu apa ya? eh Tadi ya tahan panas, jadi memiliki stabilitas yang sangat baik. Jadi antara kapsul satu sama lainnya itu nggak saling menempel gitu ya, bahkan pada suhu yang tinggi dan bentuknya pun tidak akan berubah-berubah. Nggak mudah bereaksi terhadap perubahan lingkungan luar dan juga terhadap kelembaban, jadi kualitasnya itu lebih terjaga dengan baik ya dengan si veggie cap ini. Dan juga tadi ya nggak ada bau, terus lebih mudah untuk ditelan. Nanti teman-teman cobain ya kalau yang
Ini saya punya produknya yang Jepang punya, ya nggak tahu kelihatan nih teman-teman ya. Ini kalau dilihat kapsulnya itu kecil banget, kecil banget. Kalau teman-teman udah ada yang pernah konsumsi Alaska Omega 3 ya, kelihatan nggak ya? Ini segede gini. Nah, ini kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nggak ya? Ini tuh jauh lebih lebih yang ini ya, yang ini yang RTG ya. Jauh lebih kecil dan lebih eh, apa pipih ya, lebih lebih slim dan lebih kecil lagi. Yang Alaska Omega 3 aja itu buat saya tuh udah saya nggak pernah ya nemu ngeliat Omega 3 yang sekecil Alaska ini ya, Atomi Alaska Omega 3. Tapi yang RTG ini akan launching Indonesia jauh lebih kecil lagi, lebih kecil dan lebih pipih. Lebarnya itu nggak selebar yang Alaska Omega 3, lebih kecil, lebih gampang, lebih mudah ditelan. Nah, mungkin kalau yang dulu Omega 3 yang saya pernah minum itu yang sebesar gini. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Nggak ya? Nah, ini ya. Nah, ini perbandingannya jauh banget tuh. Mungkin sepertiganya kali. Omega 3 yang dulu ya, yang merek lain maksudnya, bukan yang Atomi. Jauh banget deh perbandingannya. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau di kandungan omega 3 ini ada yang namanya EPA sama DHA, EPA sama DHA. Nah, omega 3 ini jenis asam lemak esensial. Kalau esensial artinya memang tidak naturally dihasilkan, diproduksi oleh tubuh kita. Makanya kita butuh konsumsi yang namanya omega 3, karena tubuh kita nggak bisa memproduksi secara natural ya. Nah, ini asam lemak baik ini benar-benar sangat dibutuhkan buat tubuh kita. Ya bisa lewat makanan atau juga suplemen yang namanya omega 3 ini. Jadi ada asam lemak ini sebenarnya di omega 3 ini ada 3 macam, yaitu DHA, EPA, ini yang dari hewani, ada juga yang dari tumbuh-tumbuhan namanya ALA. Ya, kita nggak perlu belajar inilah ya, lebih detail ya. Tapi asam lemak ini banyak sekali manfaatnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin juga udah tahu ya, ini tuh untuk meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan kesehatan fisik, kesehatan mental. Makanya kenapa ini bukan hanya untuk orang tua, tapi dari anak-anak pun banyak ya orang tua yang sudah memberikan minyak ikan, katanya supaya pertumbuhan otaknya atau belajarnya lebih lebih encer gitu ya, lebih baik gitu ya, perkembangan otaknya semuanya gitu ya. Jadi memang omega 3 ini diperlukan dari anak-anak sampai orang tua. Dan juga ada kelebihannya yaitu untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ini dari DHA-nya ini. Jadi kalau dari EPA-nya ini untuk lebih kesehatan pembuluh darah, jantung. Kalau banyak yang bilang sih ini omega 3 ini suplemen penyelamat kita dari serangan jantung ya, karena yang namanya serangan itu tiba-tiba ya Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin yang makannya agak jorok, mungkin habis makan makanan berlemak, makan makanan yang memicu gitu ya. Nah, si omega 3 ini kalau kita rutin konsumsi setiap hari, ini akan mengurangi resiko terkenanya serangan jantung. Makanya kenapa saya bilang ke teman-teman saya, ini omega 3 ini udah wajib gitu ya. Apalagi jangankan kepala 4 ya, kepala 3 juga sepertinya udah lebih arahnya kita takutnya ke penyakit ya. Dari teman saya juga waktu yang kemarin ini di kepala 3 juga udah banyak, ada beberapa ya yang terkena serangan jantung, ada yang mungkin udah dipasang ring gitu jantungnya segala macam ya karena lifestyle kesehariannya yang sangat nggak sehat ya. Nah lalu DHA-nya ini, nah ini bagus untuk meningkatkan apa kesehatan kecerdasan otak kita ya, dan juga bagus untuk penglihatan, untuk retina mata, untuk apa ya si makula mata, kesehatan makula matanya ya. Jadi asam lemak dari omega 3 ini sangat banyak manfaatnya. Juga mungkin teman-teman yang trigliserida darahnya cukup tinggi ya. Nah, ini sangat membantu ya, omega 3 ini sangat membantu untuk menurunkan trigliserid yang tinggi. Karena banyak yang bilang ini jenis kolesterol yang paling susah diturunkan gitu ya. Jadi harus minumnya rutin. Terus juga bisa meningkatkan sirkulasi darah dan juga mencegah
penyakit kanker. Nah, tadi udah eh, disebutkan ya bagus untuk kesehatan mata. Dan memang beberapa studi itu menunjukkan bahwa semakin rutin, semakin banyak kita rutin minum konsumsi omega 3 ini, maka semakin kecil kemungkinan kita untuk mengalami mata kering di masa tua. Ya, kalau orang tua itu banyak yang mengalami mata kering. Nah, kalau kita udah mungkin rutin ya dari sebelum mata kita kering kita udah rutin omega 3 ini, ini akan membantu, sangat membantu. Nah, bagi yang sering olahraga, efek dari omega 3 ini juga bukan hanya meningkatkan efisiensi olahraga, tapi juga mengurangi beban pada jantung dan mengurangi kelelahan. Jadi ini memiliki berbagai efek seperti meningkatkan metabolisme lipid dan mengurangi lemak tubuh juga. Jadi kalau yang olahraga, ini omega 3 juga bagus gitu ya. Kalau yang sering capek, dikit-dikit capek gitu ya. Nah, omega 3 ini juga membantu. Di bawah ini saya tulis ada mengandung kandungan vitamin E-nya. Nah, ini vitamin E ini yang kita tahu juga penting untuk melindungi sel dari oksigen yang berbahaya, juga bertindak sebagai antioksidan, ya mencegah. Selain itu, adanya kandungan vitamin E juga ternyata ini mencegah supaya omega 3-nya ini mengurangi rasa bau amisnya. Ya, juga fungsinya untuk memelihara kandungan omega 3 si EPA sama DHA-nya ini ya dijaga oleh si vitamin E-nya. Jadi ini kalau kita lihat memang kandungan saya juga baru tahu ya kalau omega 3 ini kalau dipelajari semua itu ada vitamin E-nya. Jadi ternyata bukan cuman maksudnya bukan kita ambil bukan karena ada manfaatnya juga, tapi memang untuk menjaga supaya kandungan si EPA sama DHA-nya ini terpelihara dengan baik vitamin E-nya nih. Nah, lalu ini direkomendasikan bagi siapa? Bagi tadi ya, saya udah share untuk semua orang, dari anak kecil sampai orang tua. Nah, khususnya yang udah wajib itu bagi mereka yang memiliki lemak tubuh yang berlebih ya, yang apalagi yang tadi apa trigliseridnya tinggi, trigliseridanya tinggi gitu ya. Saya sarankan untuk mengecek darah kita secara rutin ya, supaya kita tahu kita bisa eh, apa kandungan kolesterol di tubuh kita itu seberapa besar ya. Jadi kita bisa bisa menjaga sejak dini. Lalu direkomendasikan juga bagi mereka yang suka makan makanan instan ya. Tadi kita tahu lifestyle sekarang itu kebanyakan orang apalagi yang sibuk ya banyak makan makanan instan. Lalu yang ingin hidupnya lebih aktif, lalu yang ingin lancar metabolismenya dan sirkulasi darah. Lalu yang memang kurang konsumsi ikan, ya udah pasti berarti kandungan EPA sama DHA di tubuh kitanya itu kurang. Jadi kita perlu yang namanya asupan suplemen omega 3 lagi. Tentunya yang peduli akan kesehatan, nah yang menggunakan komputer, handphone, smartphone kita dalam waktu jangka yang lama, ya juga memiliki mata kering karena ini juga bagus untuk mata kita. Nah, dari beberapa omega 3 mungkin teman-teman udah pernah ada yang konsumsi omega 3 sebelumnya, dan yang kita tahu omega 3 di Atomi itu udah cukup banyak ya. Maksudnya yang terakhir itu memang ada RTG omega 3 yang launching di Korea. Nah, saya bikin rangkuman perbedaan dari semua ini ya, semua suplemen omega 3 yang ada di Atomi Korea. Nah, yang Atomi RTG Omega 3 yang akan launching di Indonesia itu yang made in Jepang, ya, Japan. Nah, ini satu botolnya isinya 270 caps. Kemarin begitu saya lihat, wah banyak ya gitu ya. Saya pikir ini makannya sehari cuman dua. Ternyata disarankan itu tiga. Ya, disarankan tiga. Jadi memang satu botol ini untuk dikonsumsi selama 3 bulan yang RTG Omega 3 nanti yang akan launching di Indonesia ya. Nah, kandungan EPA sama DHA-nya total itu 700 miligram. Disarankan tadi ya 3 kapsul sehari
sesudah makan. Jadi ini satu suplemen yang larut dalam lemak. Jadi semua suplemen yang larut dalam lemak itu harus dikonsumsi setelah makan. Nah, ini soft gelnya nabati, veggie, ya halal, made in Japan yang tadi. Ya, nah RTG omega 3 yang di Korea ini satu botolnya itu 180, tapi memang yang disarankan itu cuma 2 kapsul sehari. Total EPA sama DHA-nya itu 600 miligram. Nah, soft gelnya sama nabati juga, halal juga, ya ini made in Korea. Ya, lalu ada yang dulu ya Atomy Alaska Omega 3 yang pertama kali mungkin teman-teman ya kalau yang dari dulu udah ada yang pernah beli ya yang Atomy punya ini yang Alaska Omega 3. Ini juga kandungan EPA DHA-nya ternyata lebih tinggi ya 700 miligram, tapi yang disarankan juga 2 kapsul sehari. Nah, ini tapi soft gelnya ini masih dari gelatin hewani ya dan non halal yang Alaska Omega 3. Kalau yang Atomy Vegetable Algae Omega 3 dari namanya juga udah tahu ya, ini bisa untuk vegetarian karena nggak mengandung minyak ikan ya. Dan ini satu botolnya isinya 120, yang disarankan itu 2 kapsul sehari. Total EPA sama DHA-nya 600 miligram. Ya, ini untuk vegetarian dan juga halal yang udah pasti. Ya, soft gelnya dari nabati soalnya. Nah, ada yang untuk anak-anak itu memang dibikin spesial ya, dari bentuknya pun sangat spesial. Itu seperti bentuk ikan gitu lucu. Dan gak bau amis karena ada lemonnya yang atau mie vegetable algae juga sama ada lemon oilnya. Jadi mengurangi bau amis, rasa amis. Nah, kalau yang untuk anak-anak sehari cukup satu saja, 1 kapsul aja. Nah, 1 kapsul ini mengandung 500 miligram. Ya, udah saya rasa ini yang udah disarankan ya, direkomendasi oleh Atomy yang cukup ya kandungan EPA DHA yang cukup untuk kita semua. Jadi nanti teman-teman kalau sudah launching di Indonesia itu tolong diperhatikan sehari itu harus 3 kapsul ya 3 kapsul setelah makan. Ya, ini mungkin teman-teman mau screenshot boleh gitu ya, biar tahu perbandingannya apa aja, nanti supaya nggak salah. Mau kandungan EPA sama DHA-nya itu kurang lebih ya antara 600-700 miligram itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi bagi teman-teman mungkin yang punya kebutuhan khusus ya mungkin yang direkomendasikan oleh dokternya ya saya nggak tahu ya mungkin perlu lebih atau gimana nah bisa disesuaikan ya atau mungkin nggak boleh terlalu banyak atau gimana gitu ya. Oke, bentar. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Oke, saya stop share dulu ya. Ya, teman-teman silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin mau sharing nih tentang omega 3 ya. Atau mungkin di sini dokter, ada dokter atau mungkin yang lebih ngerti, lebih ahli ya tentang omega 3. Atau mungkin mau sharing yang sudah mungkin konsumsi rutin. Yuk, silahkan. Ada? eh teman-teman gini, ini pengalaman saya ya, saya share aja tentang omega 3 ini. Jadi omega 3 ini tadi kan kita udah lihat ya, mungkin teman-teman juga udah tahu manfaatnya itu banyak sekali buat tubuh kita ya dan sangat disarankan kita udah rutin minum konsumsi omega 3. Ya, apalagi yang udah umur kepala tiga lah, saya mulai dari kepala tiga, kepala empat gitu ya, yang udah makannya kita udah jorok mungkin gitu ya, yang nggak bisa jaga makan, apalagi tapi ada beberapa juga yang alergi dengan omega 3. Ya, karena ini saya juga pengalaman salah satunya anak saya yang kecil. Jadi dia nggak bisa konsumsi yang namanya omega 3. Yang mungkin di sini teman-teman kalau ada yang punya anak mungkin ya atau punya pengalaman serupa. Jadi anak saya itu ketika kalau saya kasih omega 3 itu reaksinya itu langsung mimisan
ya malamnya itu saya juga bingung mimisannya itu ketika malam ya, lagi malam subuh-subuh ke pagi itu mimisannya lumayan hebat ya. Jadi pagi-pagi juga saya cukup kaget gitu ya ngeliat bantal penuh darah gitu ya sama spray. Dan setelah saya pelajari ternyata itu setiap kali saya kasih minyak ikan anak saya. Itu anak saya yang kecil. Kalau anak saya yang besar nggak masalah gitu ya. Dan ternyata anak saya kecil ini alergi dengan omega 3. Tapi di Atomi nggak usah khawatir ya. Kalau alergi omega 3 tadi pilihannya itu uh, sebentar, saya share lagi ya. Nah, kalau yang alergi minyak ikan itu bisa memilih Atomi ini ya, vegetable algae omega 3. Ya, jadi dari algae, dari ganggang. Kalau dikasih ini nggak masalah sama sekali. Jadi begitu saya coba, saya stop ya, kasih omega 3, itu udah nggak pernah mimisan lagi. Jadi ketahuan alerginya karena apa gitu. Dan eh, kalau pakai, jadi buat teman-teman mungkin yang alergi omega 3 atau mungkin yang anaknya ada yang mimisan gitu ya, terus suka dikasih omega 3, coba di stop dulu ya. Jangan-jangan alergi minyak ikan juga sama seperti anak saya. Nah, bisa dikasih eh, yang vegetable algae tadi ya, algae omega 3 sebagai gantinya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing. Tadi Ibu Nindya, Bu Nindya mau sharing. Tadi sudah buka video. Oke, Bapak Ibu, di sini ada yang sudah rutin minum omega 3 ya tadi ya. Jadi kalau nanti di Atomi Indonesia launching, nah cepet-cepet di ini ya, kita share juga ke teman-teman kita ya. Tadi udah belajar yang launching di Indonesia itu yang strukturnya RTG ya. Jadi yang pemurnian dan penyerapannya tinggi gitu aja sih sebenarnya ya, gampangnya. Dan si soft gelnya itu juga dari vegetable, dari nabati ya. Jadi lebih mudah untuk diserap tubuh. Oke, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, atau sharing? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita sambil nunggu ya, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan masuk atau yang mau sharing, kita foto bersama dulu yuk. Bapak Ibu mungkin boleh bisa dibuka videonya. Kita mau foto bersama. Oke, ada pertanyaan masuk ya. Nanti ya, kita foto dulu ya. Halo Ibu Lisen. Oke, saya masih sebentar. Saya masih tunggu. Eh, masih ada yang mau buka video. Oke, yuk semuanya 3 halaman ya. Halaman pertama dulu ya. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua dan halaman ketiga. Ya, yuk, mungkin ada yang mau sharing, ibu-ibu, atau mungkin ada yang punya informasi di luar yang tadi saya share. Oh, tadi pertanyaan masuk ya. Aman buat penderita asam lambung. Setahu saya aman, Bu, Ibu Eva ya. Setahu saya aman, Bu, karena suami saya juga dia lambungnya emang agak sensitif ya. Asam lambungnya cukup tinggi, tapi dia aman. Nah, cuman yang mungkin karena kalau omega 3 ini kan sesudah makan ya, after meal. Jadi dikonsumsinya sesudah makan. Jadi begitu habis, kalau saya sih biasanya sesudah makan malam. Kalau kemarin sih dokter bilang sebenarnya nggak masalah ya, mau habis makan siang pun nggak masalah. Tapi kalau bisa dirutinkannya, kalau kita konsumsinya setiap habis makan siang, nah setiap hari rutinnya setiap habis makan siang gitu ya. Tapi kalau makan malam, nah sebaiknya makan malam. Ada yang punya kemarin yang sharing juga sebaiknya sehabis makan malam gitu ya. Karena untuk menjaga ketika kita di malam hari takutnya dapat serangan jantung gitu katanya gitu ya.
Jadi bagusnya setelah makan malam. Tapi kalau sudah rutin konsumsi setiap hari, ya ini kita berbicara benar-benar rutin setiap hari, itu mau pagi, mau siang, mau malam nggak masalah. Kalau sudah rutin, artinya berarti tubuh kita sudah eh, terjaga gitu ya, sudah aman gitu. Maksudnya udah ya harus jaga makanan juga sih yang terpenting ya, bukan berarti omega 3 makannya bisa sembarangan. Tapi kalau misalnya sudah rutin sih mau pagi, siang, malam nggak apa. Yang penting sesudah makan. Ya, sama-sama Bu Eva. Ya, Malam, Bu. ya malam Bu Mawar ya. Iya. Bu, Ya, saya mau tanya sambil sharing. Jadi ya, kan ini baru tahu kalau ternyata tiga, tiga kapsul ya, Bu ya. Itu berarti sekaligus atau di, dipisah pagi, siang, malam? ya. Kalau yang akan launching di Indonesia memang direkomendasinya 3 kapsul. Sekaligus aja Bu, sekaligus aja. Langsung 3. Jadi Sekaligus. itu 3 kapsul itu nanti totalnya mengandung EPA sama DHA-nya 700 miligram. Itu yang untuk yang apa ya, yang disarankan ya, yang cukup lah gitu untuk menjaga memenuhi kebutuhan EPA DHA kita setiap harinya. Ya. Yang Kan selama ini kalau misalkan yang saya pengalaman nih ya kakak saya nih terutama kan dia itu kolesterolnya kan tinggi 200 ke atas terus. Sudah minum omega 3 juga, tapi kan tetap seperti itu. Kemudian saya sarankan untuk ditambah. Jadi biasanya kan malam 2 aja. Saya minta dia tambah 2 pagi, 2 malam gitu kan. Nah, itu efektif, Bu. Turun dari 200 bisa turun ke 90-an sekian. Dan setelah itu saya minta untuk kembali lagi ke minum 2 aja malam. Karena kan sudah terkontrol istilahnya ya. Cuman kalau misalkan nanti yang 3 ini seandainya bagi mereka yang kolesterolnya tinggi nggak turun-turun, pagi 3 malam 3 berarti Bu ya. Iya, betul Bu Mawar. Iya, makasih sharingnya ya. Jadi memang kalau omega 3 ini kalau untuk menjaga itu sebenarnya yang tadi ya kalau yang kita berbicara yang akan launching di Indonesia disarankannya 3 kapsul. Berarti 3 cukup. Tapi kalau memang kebutuhannya seperti tadi ya kolesterolnya tinggi di atas 200, nah itu boleh ditambah. Jadi di pagi dan di malam hari. Kalau yang mungkin yang omega 3 yang di Korea itu cukup 2 kapsul ya Bu ya. Nah, tapi kalau yang di Indonesia ini Iya, betul. ya untuk memenuhi 700 miligram itu perlu 3 kapsul. 3 kapsul gitu, Bu. Ya, makasih ya Bu Mawar buat sharingnya. Iya, Bu. Saya juga sarankan minumnya malam karena seperti tadi yang Ibu bilang juga untuk menghindari serangan jantung tengah malam atau pagi-pagi itu ya. Jadinya disuruh minum malam memang. Ya, ya udah makasih Bu. Ya, makasih Bu Mawar, sama-sama. Ada yang bertanya sebentar. Ya, malam. Oh ya, Bu Ya, Nindya. malam sih. Ya, Sorry tadi nggak bisa jawab dulu ya, karena ya, ini. ya. Mau nanya, kalau untuk menurunkan triglisid kan itu biasa ada yang minum obat untuk penurun triglisid kolesterol ya. Nah, apakah kalau udah minum omega 3 baik yang RTG, Alaska atau yang vegetable algae itu bisa kita sarankan dia untuk tidak minum ini obat penurun kolesterol itu. Cukup dengan omega 3 aja atau berbarengan gitu atau dosisnya yang omega 3 yang dikurangi atau obatnya yang dikurangi. Ya, gitu aja. Ya, Bu Nindya. Sebenarnya kalau yang udah harus minum obat kolesterol ya. Nah, ini juga katanya saya dengar sih obat kolesterol macam-macam memang ya. Ada yang harus konsumsi, sekali konsumsi nggak bisa berhenti. Saya nggak tahu nih, karena obat kolesterol juga kan ada miligramnya ya. Ada yang dari cuma 5, 10, apakah dia 15 atau 20 gitu ya. Seberapa parahnya ini kan kita nggak tahu ya, Bu Nindya ya. Tapi kalau misalnya yang konsumsi obat, artinya eh, oh kalau saya saranin tetap omega 3 dikonsumsi pun nggak masalah, Bu Nindya ya. Cuman nanti untuk saya rasa sih perlu cek berkala ya. Maksudnya
gimana keadaan kolesterol atau trigliseridnya gitu, atau mungkin konsultasi dengan dokter. Kalau dokter sih biasa, kalau saya karena pernah nanya ya untuk papi saya, kalau omega 3 gimana, boleh 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 makan makan aja katanya gitu, nggak masalah. Tapi ini obat, dokter tuh pengennya kalau obat itu tetap dalam apa ya, dalam anjuran dokter ya. Saya rasa sih kalau misalnya setelah dicek nanti mungkin dibawa aja hasil cek darahnya. Oh, ini udah turun sekian sekian. Nah, biasanya tuh obat kolesterolnya sama dokternya diturunkan ininya Bu Nindya, apa, gramannya ya, miligramnya ya. Jadi misalnya tadi dikasih yang 20, paling oh turunkan aja jadi 10 gitu ya, karena papi saya juga seperti itu gitu. Jadi kalau obat itu lebih baik kita konsultasikan dengan dokter. Kalau omega 3 saya rasa kita minum juga, dokter biasanya nggak terlalu peduli sih. Mau minum minum boleh gitu ya. Tapi kalau saya sarankan tetap aja kita minum karena ini kan membantu ya Bu Nindya ya. Siapa tahu kita bisa mengurangi obat gitu, obat-obatan gitu ya. Kalau bisa sebisa mungkin sih ya lebih baik. Cuman tetap harus dikontrol Bu Nindya. Tetap harus cek darah rutin, gimana perkembangannya gitu ya. Baru nanti kita bisa apa, kasih tahu lagi gitu apakah misalnya obatnya bisa dikurangin atau gimana gitu ya. Gitu sih paling Bu Nindya. Nah, di grup ya ada yang bertanya, saya tiap hari minum Ya, terima Fanzyme. kasih, Cik Iya, Lin. sama-sama Bu Nindya. Saya tiap hari minum Fanzyme, apakah bisa diminum bersamaan dengan Fanzyme? Nah, kalau Fanzyme, eh, saya ngaturnya gini, kalau misalnya memang rutin Fanzyme ya, Fanzyme sebaiknya diminumnya di tengah-tengah makan aja. Jadi kalau Fanzyme itu kan bagusnya bisa di tengah makan atau sesudah makan memang ya, di dalam keadaan perut penuh makanan, karena Fanzyme akan bekerja dengan baik. Fungsinya itu kan untuk menguraikan makanan. Jadi memang harus ada makanan di usus kita, penuh makanan. Nah, kalau Fanzyme itu memang lagi pada saat kita makan. Jadi kalau Fanzyme itu tengah-tengah kita makan aja, Bu. Tengah-tengah kita makan, kita Fanzyme. Nanti kalau sesudah makan, nah baru kita konsumsi omega 3. Atau mungkin nanti sebenarnya omega 3 nggak usah langsung banget lah ya, setengah jam setelah makan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau Fanzyme itu bagusnya ketika keadaan perut usus kita tuh lagi penuh-penuhnya makanan gitu. Itu akan lebih efektif karena benar-benar dia tugasnya itu kan menguraikan makanan yang lewat ke lambung ke usus kita. Gitu sih, Bu. Semoga menjawab ya. Kalau untuk tekanan, pertanyaan lain ya dari Bu Lili, kalau untuk tekanan darahnya rendah, bisakah minum omega RTG ini? Karena kalau minum omega 3 Alaska tekanan darahnya turun. Bagaimana sebaiknya? Kalau untuk tekanan darah, saya kurang ngerti ya Bu ya tentang omega 3 ini. Kalau memang, karena itu balik lagi ya Bu ya, kalau saya eh, apa ya, tubuh kita ini kan sangat kompleks ya. Artinya tadi walaupun kita belajar omega 3 ini sangat bagus, sangat baik, sebenarnya saya juga termasuk yang tekanan darahnya rendah gitu ya. Jadi kalau maksudnya saya kalau badannya drop sedikit apa, saya sering sering pusing gitu ya. Kalau jongkok terlalu lama, begitu berdiri juga langsung kelayangan gitu ya. Kalau berdiri terlalu lama juga sama gitu ya. Saya termasuk yang rendah. Tapi selama ini saya rutin minum omega 3 itu karena untuk menjaga kadar kolesterol, trigliserid eh, darah di tubuh saya sebenarnya. Dan sama ini sih saya nggak masalah sih ya Bu ya untuk ke badan saya. Cuman gini aja Bu, sebenarnya kita yang harus cari tahu sendiri gitu. Kita harus coba aja rutin konsumsi sambil di, kalau saya bilang, kalau saya sarankan ya sambil di itu aja dicek aja tekanan darahnya gitu ya. Maksudnya apakah dengan kita konsumsi rutin omega 3 ini atau habis minum omega 3 ini tekanan darahnya langsung drop, langsung turun atau gimana gitu ya. Kalau turun atau gitu kan bikin pusing atau gimana ya sebaiknya jangan atau konsultasikan dengan dokter aja Bu, lebih aman ya. Kalau yang untuk tekanan darah rendah, kalau saya sih nggak masalah sih ya. Selama ini saya nggak masalah. Karena kadang nih, kadang kita harus dicari itu pemicunya tuh apa yang bikin tekanan darah kita drop gitu ya. Belum tentu omega 3-nya, belum tentu. Tapi bisa juga gitu. Jadi kita yang harus mempelajari, kita yang harus cari tahu sendiri gitu, Bu. Seperti itu. Jadi dirasain aja nanti kira-kira dampaknya tuh gimana gitu. Kalau memang karena kan ada aja mungkin ya yang alergi atau yang nggak cocok itu mungkin ada aja.
Ya, semoga menjawab. Mungkin di sini kalau teman-teman yang lebih ngerti gitu ya, atau mungkin ada dokter di sini ya, mungkin yang bisa bantu jawab, silahkan ya, supaya bisa kita sama-sama belajar juga ya. Karena kalau yang saya ini belajar kan yang saya tahu aja, saya lihat dari seminar, dari eh, apa, dari website, dari ini, dari seminar-seminar khususnya yang global ya, yang suka di-share oleh Atomi langsung. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau sharing mungkin yang sudah rutin omega 3 terus kolesterol turun atau gimana gitu. Ada yang punya pengalaman, Bu? Atau Bapak boleh di-sharekan. Ibu Nunik apakah Bu, rutin? mau tanya lagi boleh? Oh ya, boleh, boleh. Silakan. Bu Mawar, Bu, silakan. kapan Ya. launching kira-kira? Eh, Kapan launching, Bu, ya, kira-kira? kemarin Atomi Indonesia bilang kuarter keempat tahun ini. Jadi kalau kuarter keempat itu yang dimaksud kuarter keempat itu antara bulan Oktober, November, Desember. Ya karena sekarang udah istilahnya sudah sedang diproses Bu, semuanya sedang diproses. Jadi semoga lancar eh, ya supaya semoga juga sebelum Oktober udah launching gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya sih Bu. Cuman belum ada tanggal pastinya dan bulan pastinya Bu. Cuman udah segera karena kemarin juga udah di kemarin kita ya udah dikasih sampel-sampelnya juga untuk di Indonesia sih Bu. Oh ya, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, udah hampir setengah 9. Ibu Liao Sumi mau share sesuatu, Bu? Di unmute dulu, Bu. Nggak, nggak ya, Bu. Oke, oke, yuk. Kalau Bu Nunik, nah Bu Nunik muncul lagi. Itu nak masuk Indo berapa Puling kira-kira? Harganya Hah? nggak tahu saya. Belum. Oh, belum tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Tapi kalau harga sih udah pastilah, Atomi udah pikirkan yang terbaik lah ya, buat buat kita ya. Pasti harganya yang terbaik. Nggak usah khawatir. Ya, yang itu aja tadi yang saya apa ingatkan nanti yang akan launching itu kita rutinnya harus minum 3 kapsul sehari itu aja sih. Karena biasa kita minumnya 2 ya. Nah, yang ini harus 3. Karena isinya juga lebih banyak. Botolnya sama, isinya lebih banyak. Karena memang kapsulnya itu jauh lebih kecil dan lebih pipih gitu ya. Lebih kecil banget lah. Jadi kalau makan 3 juga nggak masalah, nggak kerasa gitu. Ya, oke. Ada lagi yang mau sharing? Ya ada. Kita sudahi saja ya meeting kita malam hari ini. Yuk kita buka mic dulu yuk. Kita membacakan moto Atomi.